Orthodox Religion video 13 ini. Nah, jadi mesti paham dulu bahwa di negeri ini kehadiran suatu agama, aktivitasnya ya, kegiatannya itu ada administrasinya, yaitu di Kemenak ya, dulu Depak lah begitu ya, Kemenak. Nah, inilah harus menyesuaikan diri lah dengan regulasi Kemenak tersebut. Di sini memang gimana ya bilangnya, ada intervensi, ada ya lobby politik yang dimana-mana. Mungkin sudah sering mendengarkan tentang peraturan, aturan, undang-undang dan lain sebagainya di negeri ini yang agak sedikit ya, tapi sudah tidak bisa diperdebatkan. Yang ada pasal yang mengatakan kebebasan beragama, namun di undang-undang lainnya yang di bawah naungan Kemenak itu sendiri mengatur hanya 6. Kan jadi lucu apa rancu itu namanya. Hanya 6 agama yang dinaungi. Yang singkat cerita aja yang dikatakan itu adalah Dirjen Bimas tersebut. Hanya 6 kursi tersedia Dirjen Bimas tersebut. Mengapa begitu hanya 6? Memang agak repot juga, logis juga dibatasi karena ini masih berkaitan dengan anggaran negara. Ya, untuk apa mensupportnya di dalam kegiatan ke-6 agama itu. Kenapa kok 6? Kok nggak ada 7, nggak ada 8, nggak ada yang lainnya? Bahkan dulu zaman Pak Harto 4. Ya. Terus tambah lagi 5 jadi 6. Apakah di luar agama ini menjadi ilegal? Nggak gitu. Secara teologianya masing-masing aja. Secara teologisnya pemerintah tidak ikut campur. Tapi secara keadministrasian, keorganisasiannya ya beginilah begitu. Meskipun ada pasal yang mengatakan kebebasan beragama. Jadi mesti sesuaikan diri dulu keadaan ini semua. Nah, ya tentunya ini agama mayoritas satu. Nah, ini suka perdebatan, silakan para Facebooker yang on yang melintir mulu ngomongnya. Di sini adalah namanya Katolik Roma. Nama lengkapnya itu 3 suku kata. Ya. Di sini sesungguhnya adalah Protestan, ya. Ini untuk menjawab juga orang-orang yang suka campur aduk tentang dunia kekristenan. Nggak usah banyak omong, itu termasuk membersnya sendiri, umatnya sendiri aja nggak ngerti. Di sini saja sudah membedakan. Pertanyaannya apa ini berarti? Berarti adalah memang berbeda agama di sini. Ya, itu kalau kita mau masukkan pandangan teologisnya, ya. Tapi memang secara administrasi ya diginiin begitu. Bahkan dulu zaman Pak Harto Hindu Buddha itu 1 dirjen. Ya, waktu itu cuma 4. Ya. Lalu ada berubah, akhirnya Hindu berdiri sendiri, Buddha berdiri sendiri. Lalu karena reformasi kemarin itu ya kan tahun 1998 barulah masuk Konghucu. Nggak usah debat sama saya udah datang ke Matakin, saya udah dialog, semuanya saya udah dialog, udah nggak usah lebay lo pada ini youtuber sok teong begitu ya. Jadi untuk yang ke-7 sedang diperjuangkan, namun dengan bahasa umum yaitu kepercayaan. Ini juga sebetulnya udah upside down, udah ngawur semuanya, mindset masyarakat sudah ngawur. Apa sih kepercayaan? Apa sih penghayat? Apa sih sesungguhnya itu sama dengan agama. Semua itu berbicara religi. Udahlah, kita tidak berteologi dulu di sini, tapi asal tahu aja. Akhirnya nanti bertumpu di angka nomor 7 ini nantinya. Tapi agak sulit karena seluruh etnik ya, seluruh tribe di negeri ini memiliki agamanya sendiri. Gitu loh, ya. Jadi bukan berbicara budaya sama tribe itu berbeda, ya. Di dalam tribe ada segalanya. Budaya itu adalah di dalam tribe, ya, kesukuan. Cuman kalau berbicara begini langsung tabu, langsung negatif gitu loh. Berbicara lo sara, lo ini, lo itu, lo tidak demokrasi, lo salah. Gitu loh, memaknai kosakata demokrasi, memaknai arti kata budaya, arti kata etnis, salah. Lihat di video saya.
di folder yang lainnya tentang Cina. Emang kenapa menyebut kosakata Cina? Tapi kalau diganti dengan gaya Inggris, adem bawaannya. Chinese katanya. Enggak gitu. Ya, Tionghoa, enggak ada itu. Gitu loh. Itu hanya istilah di sini saja, itu pun kalau dibawakan keluar ke bangsa lain enggak ngerti itu kosakata. Kenapa dipaksakan itu? Karena ada orang kita lupa. Ya, ada etnis Vietnam di negeri ini. Secara legal formalnya semuanya WNI karena ada prosesnya di sana. Nanti lihat aja dah di video lainnya. Artinya kenapa yang saya mau koreksikan adalah banyak sekali pemahaman yang salah karena membentuk mindset di kepala kita sudah menggunakan platform yang keliru. Jadi nggak akan pernah paham begini. Kita kembali dulu ke Kemenak. Nah, jadi setelah di sini, di manakah posisi saya ndak mau bilang izin ya, istilahnya ya izin kegiatan lah, oke lah itu bahasa gampang aja dulu, gitu. Di manakah posisinya Katolik kunci pintu Dirjen Bimas? Jangankan itu, ya Katolik Roma mengunci pintu untuk segala-galanya. Ya, Keuskupan Katolik Roma hanya mengatur paroki saja, parokinya sendiri. Ya, semuanya parokinya sendiri, nggak ada urusan. Bahkan Katolik ritus Bizantin pun tidak diurus. Ya, tidak ada dia punya namanya bisa menjadi label. Tidak, selalu memakai Katolik Roma. Berbeda di negara lain. Bisa mempunyai ininya sendiri nanti, strukturnya sendiri, ordo-ordonya juga sendiri nanti, secara legal sah dari Vatikan juga. Namun di sini bukan hanya tangan Vatikan saja yang menyetujui seperti apa, ada istilah Katolik Ritus Timur, ya, apa yang Bizantium dan lain sebagainya, gitu loh. Vatikan aja tidak permasalahkan itu, bahkan memang uskupnya juga ya setara dengan yang bilang versi Roma lah begitu. Namun di negeri ini malah tidak. Disinilah ada intervensi politiknya. Ya, paham gak nih? Gitu loh. Nah, pintu yang terbuka adalah di Dirjen Bimas Kristen, sebetulnya P itu Protestan. Begitu. Itulah yang diistilahkan sinode tersebut. Nah, disinilah berbagai macam ragam. Saya sudah ada videonya sebetulnya di situ. Nah, salah satunya dengan terpaksa lah. Nantilah ngebahas kok bisa jatuh di sini lah, ya gini doang pintunya. Gitu loh. Ini doang peluang-peluangnya untuk mendapatkan izin registrasi itu. Registrasi apa maksudnya? Terpaksa, saya ulang lagi. Ya, ini kepada yang tukang nyinyir semuanya. Kan kalau mau ngurus surat izin komunitas apa segala, lu siapa? Gitu loh. Pengen bikin surat ini, surat itu. Ya kan, kesana, kesono, kemari, ke ono. Atas nama apa? Kan atas nama kegiatan keagamaan. Surat menyuratnya apa? Gitu loh. Nah, inilah dia yang dibutuhkan gitu loh. Sinode ini hanya ini yang bisa menaunginya. Kalau ditanya, oh kenapa begini, kenapa gitu lah. Ortodok juga maunya jadi dirjen. Gimana sih kalau ngomong nggak ngerti tapi melahirkan pertanyaan gitu loh. Ya, jadi Dirjen Bimas itulah sampai di batas inilah mereka itu adalah pihak pemerintah. Ini suka salah paham nanti. Karena nanti ada di banyak ruang komen saya lihat, ya itu suka salah mengartikan apa itu KWI, apa itu PGI, apa itu ya banyak lah gitu ya, Walubi, MUI, terus apalagi Matakin. Itu adalah organisasi NGO-nya menjadi jembatan untuk penyambung lidah dari masyarakatnya ke pihak pemerintahnya. Sebatas sini saja yang PNS gitu loh, dari sini ke atas sana itu PNS. Jangan harap Dirjen Bimas ini dapat memutuskan suatu keputusan.
Lu mau sembah kayak nungging kayak apa, nggak bisa. Mereka bekerja sesuai protap untuk mengeluarkan sinode. Ya, lu mau melintir kayak apa yang nggak bisa. Ya dia PNS kok. Hanya menjalankan SOP kerjaan. Nggak bisa dia createkan untuk ya begitulah ya keinginan suatu komunitas untuk mendapatkan status legalitas dan lain-lain. Nggak bisa, mereka PNS. Jadi jangan ngayal lah. Father bule ini nggak ngerti. Father orang asing itu bahkan ada ke episkopan Indonesia ya, yang dari Rusia itu ya kan mengatasnamakan Indonesia sudah dan lain sebagainya. Nggak bisa. Ini dapat dibongkar hanya dengan ya ada reformasi, ada perubahan total struktur administrasi di kementerian dan lain sebagainya. Jadi jangan ngayal gitu aja. Tapi ada caranya, yang nggak di video lah ya. Gitu loh ya. Oke. Orthodox Religion video 13 saya cut dulu.